Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita akan membagikan sedikit renungan firman Tuhan, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat melakukan firman dengan baik. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Tuhan untuk waktu-waktu-Mu ini Tuhan. Kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Apapun yang Engkau mau Tuhan untuk kami semua. Kiranya Engkau urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Agar firman-Mu dapat kami lakukan setiap saat, setiap waktu Tuhan. Dan juga Engkau urapi hamba-Mu dalam melakukan tugas-Mu. Terima kasih Bapa, semua Engkau urapi, Engkau sendiri Tuhan yang bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri. Nama saya Nini Lamtoro. Nama saya Sruni. Namanya Sruni di depannya. Tapi biasa dipanggil Nini Lamtoro. Nah, kalau Lamtoro itu adalah nama keluarga. Lalu saya banyak pelayanan di Jawa Tengah, di Solo, di Semarang, di Delanggu, dan juga di Jakarta, di Bandung, bahkan sampai ke pedalaman-pedalaman di Sumatera dan juga di Kalimantan. Lalu saya sendiri di Surabaya sebenarnya. Tempat tinggal saya banyak di Surabaya. Nah, saya banyak pelayanan saya sebenarnya banyak di misi, tetapi saya juga banyak membantu di GPDI, Gereja GPDI BSB di Semarang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan saya hari ini saya akan berbagi firman Tuhan, yaitu tentang ada kelahiran baru dalam hidup kita. Bahwa kita setiap hari sebenarnya kita ada kelahiran baru, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih. Kita bagaimana kita mengalami kelahiran baru dalam hidup kita, itu sebenarnya bukan hanya kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, berarti kita sudah selamat dan kita sudah lahir baru, bukan itu saja. Tetapi kita bukan hanya percaya Tuhan, hanya sekedarnya percaya saja, tidak. Tetapi kita harus melakukan banyak hal di dalamnya, yaitu kita harus banyak membaca firman Tuhan, banyak melakukan firman Tuhan, dan kita harus melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu seperti baptisan air, baptis selam, seperti itu, baptis Roh Kudus, dari Roh Kudus sendiri. Bagaimana kita mengalami situasi dengan Roh Kudus sendiri, Roh Kudus yang akan membaptis kita sendiri, lalu kita bisa berbahasa roh dan lain-lainnya. Maka dari itu, Bapak Ibu, kita sekarang akan belajar ada kelahiran baru dalam hidup kita. Apakah kita ini sudah merasakan dalam hidup kita ada kelahiran baru? Kita buka Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 3. Saya akan membacakan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ayat kedua. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Ayat ketiga, lalu Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, ini di sini Bapak Ibu semua, saudara-saudaraku yang terkasih,
bahwa kita kalau tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bagaimana cara kita melihat kembali, bisa melihat kerajaan Allah? Kita harus dilahirkan kembali, yaitu kita lanjutkan yang ayat keempat. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Lanjut, ayat kelima. Kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Inilah yang diminta oleh Yesus, bahwa kita dilahirkan kembali bukan kita masuk ke dalam rahim ibu lalu lahir kembali, bukan itu Bapak Ibu. Tapi kita ada baptisan air, baptisan selam yang kita percayai, lalu baptisan Roh Kudus. Itu yang membuat kita bisa lahir kembali. Di ayat 3 tadi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika orang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sebenarnya inilah adalah hal yang terpenting. Bagaimana kita sebagai seorang yang Kristen, tetapi yang percaya dengan Yesus yang luar biasa, Yesus yang menyelamatkan kita, maka bagaimana kita melihat kerajaan Allah? Jadi masih ada lagi persyaratannya. Kita harus baptis air, baptis selam, lalu baptis Roh Kudus. Kita minta kepada Roh Kudus, kita minta kepada Tuhan, jamah aku Tuhan, supaya aku ini bisa berbahasa roh, bisa benar-benar Tuhan, aku benar-benar menjalankan apa yang Engkau mau. Kelahiran baru yang kita alami itu sebenarnya dimulai dari nol, Bapak Ibu. Dari awal kembali bagaimana hidup kita selama ini. Dengan situasi, kondisi dunia yang seperti sekarang ini. Jadi yang pertama-tama, satu, kita hidup dengan yang lama. Itu biasa, Bapak Ibu. Kita selalu hidup dengan kondisi yang lama. Kita merasa hidup ini ya begini-begini saja. Hidup ini aku tidur, bangun, aku doa, aku berangkat kerja, aku makan, aku pulang lagi kerja, lalu aku selesai pekerjaanku semua, aku tidur lagi karena aku sudah capek. Aku hanya mengucapkan doa lagi. Jadi kita ini merasa sesuatu itu hanya rutinitas, Bapak Ibu. Rutinitas yang doa, tidur, bekerja, itu hanya suatu rutinitas. Nah, kita percaya Tuhan, aku percaya Tuhan, percaya. Aku sudah berdoa, sudah. Aku sudah ke gereja, sudah. Apalagi Tuhan? Itu yang seringkali kita pertanyakan loh. Tuhan kadang padahal mintanya kita itu lebih lagi. Tetapi di saat kita tidak melakukan apa-apa, kita merasa kosong. Kita mencari aktivitas lain. Dengan apa? Kesenangan kita. Dengan hobi kita. Tapi kita tidak mencari Tuhan. Atau bertanya ke Tuhan, Tuhan, apa sih aku ini? Aku harus apa Tuhan? Ini kita kadang lupa. Tapi kita karena rutinitasnya, aku di dunia ini ya sudah begini. Aku sudah ke gereja, aku sudah menjalankan semua. Aku sudah membuat yang terbaik. Aku nggak pernah absen di gereja. Bahkan sampai pelayanan pun, aku selalu pelayanan. Tapi akhirnya kita merasa kosong. Di saat di titik yang terendah, kita kadang merasakan, aku kok nggak bisa apa-apa ya Tuhan. Hidupku ini terus untuk apa Tuhan? Apakah aku menimbun uang, menimbun harta? Aku hanya mencari uang dan mencari uang terus Tuhan. Sebenarnya Tuhan tidak ingin kita seperti itu Bapak Ibu. Tapi Tuhan ingin kita lebih berarti lagi hidup kita ini.
Tuhan itu hanya sekedar saja yang aku percaya. Tapi kita nggak tahu mau apa ini Tuhan. Nah, itu sering terjadi pada diri kita masing-masing. Apalagi kalau di saat kita mempunyai masalah, kita mempunyai problem, maka kita merasa, aku ini tidak berarti loh Tuhan. Aku sudah terpuruk, aku sudah jatuh. Aku nggak bisa apa-apa sekarang Tuhan. Lalu apalagi Tuhan? Padahal Tuhan minta kita lebih. Tuhan memberi kita, itu luar biasa, haleluya Bapak Ibu. Tuhan memberi kita kepandaian. Tuhan memberi kita mata yang bisa melihat. Tuhan memberi kita mulut yang bisa berbicara. Tuhan memberi kita telinga yang bisa mendengar. Tuhan memberi kita hati yang bisa merasakan. Tuhan memberi kita dua tangan kita untuk bekerja. Dua kaki kita untuk melangkah. Tetapi yang kita kerjakan setiap hari, setiap saat, hanyalah rutinitas. Itulah yang membuat kita bosan. Kita menjalani hidup apa adanya. Kita merasa pekerjaan sudah cukup, keuangan oke, semua oke ya. Kita merasa aman. Misalnya seperti itu Bapak Ibu. Tetapi di saat kita ada ujian, ada masalah, ada badai, kita berusaha apa? Kita berusaha menyelesaikan sendiri Bapak Ibu. Kita berusaha untuk mikir. Sampai kadang kita stres Bapak Ibu. Aduh Tuhan, kok nggak kuat ya? Sudah nggak kuat aku. Tapi kita nggak pernah tanya sama Tuhan. Kenapa masalah bisa terjadi? Kenapa hidup kita biasa saja? Kenapa kita mengalami boring, kebosanan? Kenapa kita merasa ada masalah kok begitu berat ya? Nah, kita selalu mikir masalah ini nggak bisa. Jadi kalau misalnya masalah keuangan, kita sampai merasa, wah aku harus pinjam si A, pinjam si B, pinjam si C. Akhirnya numpuk hutangnya. Malah nggak selesai-selesai. Tapi kita nggak pernah minta sama Tuhan. Padahal Tuhan kita itu luar biasa, Bapak Ibu. Tuhan kita itu kaya. Tuhan kita itu senang sekali diajak ngobrol oleh kita. Bukan Tuhan nggak tahu, Bapak Ibu. Tuhan tahu masalahnya kita. Tuhan selalu memberi pertolongan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tetapi Tuhan ingin kita berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau. Kita lupa bahwa semua dan kita merasa aku bisa menyelesaikan masalahku sendiri tanpa Tuhan. Karena apa? Ini pekerjaanku. Tapi ingat, suatu pekerjaan itu bukan datang begitu saja, Bapak Ibu. Bukan karena kepintaran kita, karena hebat kita bisa mendapatkan pekerjaan itu. Tetapi apa? Karena Tuhan. Tuhan yang jamah kita. Tuhan yang memberikan kita benang merah dalam hidup kita ini. Kita akan jadi apa? Tuhan ingin kita menyelesaikan kehidupan kita di dunia ini dengan baik-baik. Itu yang Tuhan mau. Ikut Tuhan bukan hanya sekedar ikut-ikutan atau ikut saja. Tapi kita mau diproses sama Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Tuhan mau kita dibentuk, bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Suatu masalah datang silih berganti. Itu bukan berarti Tuhan nggak tahu atau Tuhan nggak sayang. Tidak. Tuhan tahu. Tuhan sayang. Tapi itulah pentingnya kita bisa berbahasa roh. Di mana kita bisa berkomunikasi dengan Roh Kudus. Ini loh aku sedih. Ini loh aku susah Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, mintalah, ketuklah, mintalah kepada Tuhan. Tuhan, baptislah aku dengan Roh Kudus. Supaya aku ini bisa berbahasa roh. Bukan hanya ikut-ikutan. Bukan suatu yang, oh ini sekarang lagi viral bahasa roh. Kita ikut bahasa roh. Kalau nggak berbahasa roh, nanti kita ketinggalan. Enggak Bapak Ibu.
bahasa roh, itu Roh Kudus sendiri yang memberikan, Tuhan yang memberikan sendiri. Kita dimampukan Tuhan betul-betul. Tuhan menjamah kita, membaptis kita dengan Roh Kudus. Maka dari itu, lakukan yang terbaik. Kita ini harus hidup bergerak maju ke depan. Bukan kita hidup melihat ke belakang terus. Atau kita hidup, kita mengingat terus masa lalu. Kita hidup dengan mengingat masalahku dulu itu begini. Sekarang aku nggak mau kalau sampai terjadi seperti ini. Padahal belum tentu Bapak Ibu. Bisa juga hal yang sama akan terjadi. Karena apa? Kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Kita tidak mau diproses oleh Tuhan. Jadi prosesnya itu lama sekali selesainya Bapak Ibu. Kadang ada orang yang diproses dari Tuhan sampai bertahun-tahun, mengalami proses ekonomi, mengalami proses keluarga, mengalami proses bermacam-macam. Sehingga rasanya itu tambah putus asa, tambah jenuh, tambah bosan hidup ini. Sebenarnya hidup ini indah, Bapak Ibu. Kalau kita mengandalkan Tuhan benar-benar, hidup ini sangatlah indah. Bukan hidup yang biasa-biasa saja, tetapi hiduplah bersama Tuhan. Tuhan bukan hanya sekedar kita berdoa, bukan, ya. Tetapi Tuhan bisa menjawab doa kita kapanpun. Kita harus percaya bukan kepada Tuhan, bukan hanya percaya biasa saja, Bapak Ibu. Tapi harus ada perubahan dalam hidup kita. Dari kita diuji, kita ditempa, kita menghadapi masalah. Seperti apa Bapak Ibu? Besi. Sebuah pisau yang dibuat oleh pandai besi, itu bukan hanya ditempa saja, tetapi dia mengalami pemanasan di api yang luar biasa, yang panas sekali. Sama dengan hidup kita. Kita kadang mengalami masalah, bukan suatu masalah yang biasa-biasa saja, Bapak Ibu. Tetapi masalah itu diadakan, menggoncang seluruh keluarga kita. Karena apa, Bapak Ibu? Mungkin berat, mungkin gak enak. Karena kita mau dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan. Supaya apa? Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini, kita bisa maju ke depan tanpa memikirkan yang di belakang. Tanpa memikirkan masalah apa yang kita telah alami selama ini. Tidak. Tetapi kita harus merasa hidupku harus maju. Hidupku harus berguna. Nah, bagaimana hidup kita berguna? Kita harus ditempa seperti bara api. Roh kita harus menyala-nyala kepada Tuhan, Bapak Ibu. Bukan kita hanya menerima berkat saja dari Tuhan. Tuhan, berkati aku, Tuhan. Uangku ini habis, Tuhan. Hartaku juga lenyap, Tuhan. Semua hilang, Tuhan. Seperti Ayub. Ayub diuji oleh Tuhan. Semua habis. Tetapi apakah Ayub masih ingat Tuhan? Dan setia kepada Tuhan? Ini adalah ujian, Bapak Ibu. Kita pun juga sama, Bapak Ibu. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam kondisi apapun. Jadi jangan bilang kalau diberkati, berarti Tuhan tuh baik. Tuhan tuh sayang loh sama aku. Tapi kalau nggak diberkati atau didiamkan masalahnya, wah Tuhan itu gak sayang sama aku. Tuhan itu nggak ngerti sama aku. Tuhan itu nggak tahu masalahku. Sampai kita lupa apa, Bapak Ibu? Kita lupa bersyukur, Bapak Ibu. Itu yang sering kita lakukan. Bukan kita hanya menerima berkat saja, Bapak Ibu. Ingat itu. Tapi kita dalam situasi apapun, kita harus tetap bersyukur, menikmati prosesnya Tuhan. Kita harus meninggalkan yang lama. Pertobatan harus kita alami, Bapak Ibu. Itu yang pertama ya.
Kalau kita nggak ada pertobatan, kita nggak bisa tahu, kita nggak bisa merasakan, Tuhan, Engkau hadir apa enggak Tuhan? Tuhan kok tahu apa enggak Tuhan? Sedihnya aku, susahnya aku, bagaimana sih Tuhan hidupku? Engkau lo enggak tahu Tuhan. Bukan. Tuhan tuh mengerti, tapi kita nggak peka. Mengapa kita nggak peka? Karena tidak adanya pertobatan dalam setiap dosa-dosa kita yang kita lakukan. Kita nggak tahu Bapak Ibu, pekerjaan kita ini benar apa salah, tingkah laku kita ini benar apa salah di mata Tuhan. Maka dari itu, setiap hari lakukan. Bersyukur kepada Tuhan dan bertobat pada Tuhan dan mohon pengampunan pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati kita yang terdalam, mengaku bahwa segala kesalahan Tuhan, Engkau yang bisa mengampuni. Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan pasti mengampuni kita. Sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun kesalahan kita, mungkin kita salah kepada orang lain yang kita nggak sadari. Mungkin mulut kita berkata kasar kepada orang lain, sehingga kita lupa, Bapak Ibu. Kalau itu salah, itu dosa. Kita lupa mohon pengampunan dari Tuhan. Maka dari itu, Bapak Ibu, kita harus benar-benar jalankan firman Tuhan. Ini nggak mudah. Masih banyak sekali yang harus kita jalankan. Selain pertobatan yang harus kita alami, yaitu meninggalkan perbuatan yang lama. Misalnya apa? Kalau biasanya orang mabuk, judi, rokok, ya, macam-macam. Nah, yang membuat kita ketagihan, itu alangkah baiknya kita mohon pengampunan sama Tuhan. Dan kita benar-benar bertobat. Perkataan kotor, emosi, ego yang tinggi. Kita sering marah-marah. Malah kadang marah-marah nggak jelas. Nggak tahu yang dimarahin siapa. Apa benar, apa enggak, kita nggak tahu. Maka dari itu Bapak Ibu, kita harus benar-benar setiap saat kita mohon pengampunan kepada Tuhan. Karena apa yang kita lakukan setiap menit, setiap detik, salah ataukah benar, itu hanya Tuhan yang tahu, Bapak Ibu. Kita minta tuntunan Tuhan, bahwa supaya kita berjalan di jalan Tuhan dengan benar. Kalau memang benar-benar kita ada kelahiran baru, Bapak Ibu, maka yang pertama apa? Kita harus mau berubah. Kita punya komitmen. Aku mau berubah mulai sekarang. Mulai hari ini, aku mau berubah. Aku akan meninggalkan yang lama. Dan aku mau lahir baru. Aku mau cari Tuhanku. Dimanapun aku tahu Tuhanku ada di dekatku. Tuhan mendengar suaraku. Itu yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Yang kedua, bangkit. Kita buka Amsal 3, ayat 5 sampai 6. Amsal 3, Amsal 3, ayat 5 sampai 6. Ayat 5 saya bacakan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin, Bapak Ibu. Inilah kita harus bangkit. Akuilah dia dalam segala lakumu. Jadi segala tingkah laku kita akuilah dia. Jadi kita ini harus ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku mau pergi kemana? Tuhan, aku mau kerja apa? Tuhan, aku mau nagih hutang. Tuhan, aku mau pergi untuk bekerja apapun. Nah, itu yang Tuhan mau. Kita selalu berkata, saya banyak mengajarkan kepada jemaat, kalau kamu bekerja, bukan hanya pagi hari kamu doa, Tuhan,
Lindungi aku pagi ini mau bekerja Tuhan, lindungi aku ya Tuhan. Bukan hanya sekedar itu aja Bapak Ibu. Tetapi begitu sampai di tempat pekerjaan, Tuhan, tolong aku, bantu aku Tuhan. Agar pekerjaanku ini sesuai dengan kehendak-Mu. Apa yang aku lakukan Tuhan? Sesuai dengan kehendak-Mu. Tidak menyakitkan orang dan berbuah yang manis Tuhan. Itu yang saya ajarkan. Supaya apa? Iblis tidak mengambil alih hak kita. Hak kita adalah dari Tuhan yang memberikan hak kita, bukan iblis. Hati-hati, Bapak Ibu. Kita ini berjalan bersama Tuhan. Memang kadang susah-susah gampang, Bapak Ibu. Nggak mudah. Tetapi kita harus ingat, kita selalu apa yang Tuhan mau kita jalankan. Oke? Jangan kita merasa sedih terus atau kita merenungi nasib kita yang tidak pernah berubah. Tetapi kita mau bangkit bersama Tuhan, aku bisa. Bersama Tuhan, aku kuat. Bersama Tuhan, aku berubah menjadi yang baru. Bersama Tuhan, berkatku luar biasa. Bersama Tuhan, berkatku selalu melimpah sampai kapanpun juga. Amin. Itu harus kita lakukan. Bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita mujizat-mujizat yang nggak pernah kita bayangkan, Bapak Ibu. Mujizat-mujizatnya nggak pernah kita pikirkan. Yang ketiga, apa? Berlari. Kita buka Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Filipi 3. Filipi 3 pasalnya 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku, di hadapanku. Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus berlari, Bapak Ibu, untuk tujuan, ya, memperoleh hadiah dari Tuhan, panggilan sorgawi. Entah kita itu diberi apa oleh Tuhan. Kita nggak tahu, setiap orang nggak ada yang sama, Bapak Ibu. Ya, kita ini diberi karunia loh sama Tuhan. Setiap orang itu diberi karunia sama Tuhan. Cuman kita ini peka atau tidak. Kalau kita peka, ya kita bisa tahu, oh Tuhan maunya begini. Kalau kita belum peka, kita ngomong sama Tuhan. Tuhan, apa sih maumu? Aku ini minta Tuhan. Jagain aku Tuhan. Karunia apa Tuhan untuk aku? Tuhan akan menjawab. Roh kita terus dibawa naik. Terus dalam penyembahan. Jangan lemah. Jangan lengah. Amin. Lalu selanjutnya, hidup kita harus menjadi terang. Hidup kita dalam sekeliling kita, dimanapun kita berada. Kita harus menjadi terang di lingkungan kita. Kita harus menjadi terang di dalam keluarga kita. Keluarga itu adalah suatu kelompok terkecil ya, di dalam masyarakat kita. Jadi, di mana-mana pun kita harus bisa menjadi terang dan garam bagi siapapun yang melakukannya. Amin. Jadi kita harus berarti kita membawa kemuliaan nama Allah. Kita ini bukan manusia yang biasa-biasa loh, Bapak Ibu. Kita sudah dipilih Tuhan menjadi anaknya. Kita diberikan keselamatan, tiket keselamatan. Jadi kita harus menjaga tiket itu. Kita harus mau hidup kita berubah. Hidup yang baru, lahir yang baru, bukan hidup yang lama lagi. Tetapi kita bertumbuh menjadi yang baru. Bagaimana? Tiket ini harus kita pegang. Kita membawa nama Tuhan, itu luar biasa. Bukan main-main. Maka dari itu kita kalau membawa kemuliaan nama Tuhan,
itu jaga sikap kita, jaga pikiran kita. Minta Tuhan mengurapi kita setiap saat. Urapi Tuhan pikiranku. Urapi Tuhan, jangan sampai aku ini mikirnya macam-macam. Urapi Tuhan mataku, kedua mataku supaya melihat apa yang benar di hadapanmu. Urapi Tuhan kedua telingaku, supaya aku bisa mendengar suaramu Tuhan. Urapi Tuhan mulutku untuk memperkatakan kebenaran, untuk memperkatakan firman. Ini nggak mudah Bapak Ibu. Kita menjadi anak Tuhan, bukan kalau jadi hamba Tuhan, itu wow, luar biasa. Jadi pelayan Tuhan, wow, luar biasa. Tapi kalau kita misalnya biasa-biasa saja, menjadi orang yang biasa-biasa saja, Bu, aku orangnya hanya bekerja sebagai karyawan, aku nggak pernah loh Bu, pelayanan atau apapun. Bisa, kita dimanapun dipakai Tuhan. Jangan khawatir Bapak Ibu. Kita dimanapun itu bekerja bukan hanya bekerja untuk dapat uang. Tetapi kita bisa jadi biji mata Tuhan. Itu yang terpenting. Membawa nama kemuliaan Tuhan ini. Bukan main-main. Kita buka Matius 5 ayat 14 sampai 16. Matius 5. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15. Orang tidak nggak kelihatan ini. Orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16. Lakukanlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Jadi kita harus terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan kita. Itu mencerminkan siapa? Tuhan, Bapak Ibu. Nah, ini nggak main-main. Harus bisa menjaga perilaku. 1 Yohanes 3 ayat 9. Kita buka 1 Yohanes 3. Ya, yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tidak ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi kalau segala sesuatunya yang lahir dari Allah, Allah selalu menjaga apapun itu yang kita lakukan, menjaga perilaku. Itu yang terpenting, mengalami perubahan apa? Totalitas. Jadi kita meninggalkan yang lama, pertobatan terjadi, kita perilakunya kita jaga, mulut kita jaga, minta urapan Tuhan. Kita bukan hanya mengaku Tuhan adalah keselamatanku yang biasa-biasa saja, tetapi kita merasakan kasih Tuhan yang luar biasa menyertai kita selamanya, dan kita melihat mujizat Tuhan itu nyata pada kita. Jadi kalau kita ini hidup biasa-biasa saja, dan kita hidup merasa aku sudah doa, aku sudah bisa cari uang, aku juga hidupku sudah tentram, sudah enak, ya, apapun itu kita sudah lakukan, tapi itu menjadi rutinitas, Bapak Ibu. Di saat kita ada badai, di saat kita ada masalah, maka kita merasa, kok gini Tuhan? Aku wis doa loh, pagi doa, malam doa. Tapi kenapa hidupku terjadi seperti ini? Nah, ini yang seringkali kita nggak pernah mengoreksi diri kita. Kita ini kadang kalau dikoreksi,
Apalagi kalau yang mengoreksi itu manusia ya, sesama manusia atau sesama teman. Kadang kita merasa, enggak, aku enggak berbuat seperti itu. Enggak, siapa yang bilang seperti itu? Seringkali kita seperti itu. Tetapi jikalau Tuhan tahu, Tuhan mengoreksi kita, karena kasih Tuhan begitu besar terhadap diri kita, maka Tuhan bisa pakai siapapun untuk membuat masalah baru, dan supaya kita sadar dari masalah yang ada itu, bukan kita langsung terpuruk atau kita diam atau kita merasa menyesali atau kita tetap begitu saja hidup kita. Kalau kita punya masalah, ya wes aku tak hidup seperti ini aja. Buat apa? Aku berubah. Toh aku sudah jatuh, toh aku juga sudah dibenci sama teman-temanku. Bukan seperti itu, Bapak Ibu. Yang Tuhan mau kita berubah, kita berlari, kita mengalami pertobatan, kita berlari, kita cari Tuhan benar-benar. Apa Tuhan maumu? Kita duduk di kaki Tuhan. Kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Andalkan Tuhan dalam waktu-waktu ini. Benar-benar Bapak Ibu, berikan waktumu yang terbanyak untuk Tuhan. Bukan waktumu untuk di dunia ini hanya untuk senang-senang. Tetapi waktumu sangatlah berharga untuk Tuhan. Tuhan, apa maumu? Kalau Tuhan pakai kita sebagai biji mata Tuhan, kita bisa mengabarkan Injil. Walaupun itu di kantor, walaupun itu di masyarakat, walaupun itu dimanapun. Bisa Bapak Ibu. Karena apa? Tuhan sudah memberikan terangnya. Tuhan memberikan kasih-Nya yang terbaik untuk kita. Tuhan melindungi kita. Tuhan selalu menjaga kita dimanapun kita berada, Bapak Ibu. Jangan khawatir. Apapun yang sudah kita berikan, apapun yang sudah kita lakukan, kita harus tahu Tuhan itu memberi kita keselamatan. Jagalah keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Dan ayo bersama-sama kita berubah dengan hidup yang baru. Hidup bersama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin selama ini kita nggak tahu bahwa hidup kita ini hanya biasa-biasa saja. Bukan karena kita seorang pelayan di gereja atau dimanapun. Bukan. Tuhan nggak melihat itu. Tapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat hatimu dan hatiku. Amin. Itu yang Tuhan mau. Ayo, sahabatku yang terkasih, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dimanapun Anda berada. Kita semua bisa mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ikutlah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Carilah Tuhan dimanapun engkau berada. Cari bagaimana caranya. Sembahlah Tuhan. Kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa, kita minta Roh Kudus, minta sama Tuhan, baptislah aku Tuhan dengan roh-Mu, agar aku bisa lebih-lebih lagi berbicara bersama-Mu Tuhan. Aku ingin dekat bersama-Mu Tuhan. Itu yang aku mau. Kiranya Tuhan nggak tidur, Bapak Ibu. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang suka tidur, tapi Tuhan yang luar biasa, haleluya. 24 jam, Bapak Ibu. Tuhan adalah CCTV kita. Tuhan tahu apa yang sudah kita lakukan. Tuhan tahu apa setiap saat yang kita lakukan, dimanapun kita bekerja, Tuhan tahu, Bapak Ibu. Kita malah kadang merasa sendiri. Kita merasa tidak ada Tuhan. Padahal Tuhan tahu. Tuhan melihat, Bapak Ibu. Tuhan yang menjaga kita. Tuhan yang memberi kita apa saja yang kita butuhkan. Tuhan selalu beri. Tuhan nggak pernah membiarkan anaknya tergeletak. Tuhan mengasihi kita lebih-lebih. Sahabatku yang terkasih, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup kita semua akan ada perubahan. Hidup Bapak, Ibu akan ada perubahan. Hidup saudara-saudara akan ada perubahan.
anak-anak pun mengalami perubahan. Jangan khawatir, hidup kita ada jaminan dari Tuhan. Amin. Kita selalu dijamin oleh Tuhan. Bukan kita ini hidup, terserah apa yang Tuhan mau untuk kita. Terserah apa yang aku lakukan. Bukan seperti itu, Bapak Ibu. Tapi ada perubahan. Ada jaminan dari Tuhan. Tuhan selalu menjamin kita. Apapun yang kita lakukan. Lakukan selalu apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Penyembahan yang sungguh-sungguh setiap saat, waktu yang kosong. Jangan berlalu begitu saja. Tetapi isilah waktumu dengan hal-hal bersama Tuhan. Tuhan pasti ngerti kok. Bukan Tuhan diam, bukan Tuhan tuh tidur. Enggak. Berbicaralah pada Bapamu di surga. Kita setiap saat itu bisa ngomong sama Tuhan. Tuhan, kerjaanku kok gini ya? Tokoku kok sepi, Tuhan. Datang no Tuhan, pelanggan-pelanggan yang baik. Datang no Tuhan, pelanggan-pelanggan yang enggak bermasalah. Tuhan, ini kenapa ya? Bosku kok rasanya kok nggak seneng sama aku. Doakan. Tuhan, apa sih Tuhan yang kurang dari aku? Kenapa Tuhan keluargaku kok begini? Doakan. Semua bisa berubah karena tangan Tuhan yang bekerja, Bapak Ibu. Bukan diri kita yang bekerja. Bukan kita membalikkan keadaan. Tetapi Tuhan yang bekerja, Bapak Ibu. Supaya apa? Hidup kita lebih berarti. Amin. Ini sangatlah sulit. Kita dalam proses ada kelahiran baru dalam hidup kita. Ini prosesnya sangat panjang. Bukan proses yang langsung lahir baru, sudah dibaptis Roh Kudus, aku enak-enakan hidupnya. Aku mau sembarangan hidupnya. Aku sudah dibaptis Roh Kudus, aku bisa berbahasa roh. Maka aku boleh macam-macam seenakku. Jangan, Bapak Ibu. Karena mulut yang kita pakai ini bukan untuk sia-sia, tetapi untuk apa yang Tuhan mau. Kebenaran firman bisa kita bicarakan dengan mulut ini. Hal-hal yang kotor pun bisa dengan mulut ini. Maka dari itu, kalau mulut kita sudah diurapi Tuhan, jagalah urapan itu. Jangan memperkatakan yang sia-sia, Bapak Ibu. Tapi perkatakan untuk kemuliaan nama Tuhan dinyatakan. Amin. Lakukan. Buat penyembahan. Buat mesbah keluarga. Perbanyak jam doa. Agar apa? Hidup kita lebih terberkati lagi. Dan kita semakin dekat sama Tuhan. Bukan kita hidupnya sia-sia, hidupnya biasa-biasa saja. Nanti Tuhan toh ya tahu. Kalau aku minta maaf, bertobat, Tuhan juga ngampuni aku. Bukan seperti itu, Bapak Ibu. Tuhan Maha Pengasih, Maha Pengampun. Tetapi ada batasnya, Bapak Ibu. Ingat itu. Kita pun kalau sama anak-anak juga sama. Kita sebagai orang tua ada batasnya. Tuhan pun juga sama. Jangan bertobat, lalu besok kumat lagi. Jangan seperti itu. Amin. Kita hidup bersama Tuhan. Kita ingin melakukan hal-hal yang baru. Kita ingin melakukan apa yang Tuhan mau. Kita ingin juga, Tuhan, ini hidupku. Tolong urapi aku, Tuhan. Kita ingin gak mau jauh dari Tuhan. Karena apa? Hidup ini gak mudah. Banyak goncangan-goncangan. Jangan memberi celah kepada iblis. Karena apa? Iblis sudah mengintai banyak anak-anak Tuhan. Iblis ingin menjatuhkan kita, Bapak Ibu. Iblis bukan sekedar ngomong, tetapi iblis melakukan. Bagaimana anak-anak Tuhan? Kalau aku godain, apakah dia ikut Tuhan terus? Ataukah dia mau
ikut dunia. Nah, ini iblis nggak mudah memangnya. Amin. Ayo, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini pada hari ini, itu apapun yang kita lakukan, itu tanyalah Tuhan, supaya kita ada kelahiran baru, hidup kita selalu baru, selalu disempurnakan oleh Tuhan. Ya, firman Tuhan itu bukan firman Tuhan yang sia-sia, tapi pada hari ini saya telah men-sharingkan kepada kita semua, siapapun yang mendengarkan, dimanapun Bapak Ibu berada atau saudara-saudaraku berada, ayo kita sama-sama sharingkan firman Tuhan ini, supaya banyak orang yang lebih semangat lagi dalam hidupnya. Dan firman Tuhan ini tidak sia-sia, Bapak Ibu. Firman Tuhan adalah hidup dan memberi semangat baru, dan kita tetap cinta Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, haleluya, amin. Mari kita tutup dengan doa, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada hari ini Tuhan, hamba-Mu telah menyelesaikan, membagikan firman-Mu, kiranya firman-Mu dapat berguna bagi siapapun Tuhan yang mendengarkan. Dimanapun mereka mendengarkan, mereka bisa berguna dan bisa lebih lagi cinta padamu Tuhan, dan lebih lagi untuk menjalankan firman-Mu, mau Engkau pakai Tuhan dimanapun mereka berada sebagai biji matamu, dan mereka hidup dalam terang dan garam dimanapun berada. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kami semua terberkati oleh firman-Mu, dan kami bisa melakukan firman-Mu sesuai kehendak-Mu. Tuntunlah kami Tuhan, agar kami tidak salah jalan. Tuntunlah kami Tuhan. Berkati kehidupan kami, berkati keluarga kami, berkati kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terpujilah namamu Bapa, haleluya, amin.